Saudara-saudara, sebelum masuk bulan Ramadan, hendaknya kita tazkiyatun nafas. Kita membersihkan kita punya jiwa, membersihkan kita punya hati, agar masuk ke dalam bulan Ramadan kita dalam keadaan suci. Saudara-saudara, Ramadan adalah bulan yang dimana pada bulan tersebut kita berperang, kita berjuang melawan syahwat, melawan hawa nafsu, yang dimana syahwat dan hawa nafsu adalah musuh yang paling besar. Nabi Muhammad SAW ketika beliau pulang dari perang, beliau berkata kepada para sahabat, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Wahai para sahabat, kita telah pulang dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Kita telah pulang dari perjuangan yang kecil menuju perjuangan yang besar. Kita telah pulang dari melawan musuh yang kecil, pulang menuju melawan musuh yang besar. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana mungkin ini peperangan yang kecil? Bagaimana mungkin ini perjuangan yang kecil? Bagaimana mungkin ini musuh yang kecil? Kata Nabi, ya, ada musuh yang lebih besar. Ada musuh yang lebih besar, perjuangan yang lebih besar, yaitu perjuangan melawan syahwat, yaitu peperangan melawan hawa nafsu. Karena hawa nafsu syahwat adalah musuh yang paling besar. Jihad yang paling besar, jihad yang paling agung adalah jihad melawan hawa nafsu dan syahwat. Kenapa? Karena hawa nafsu dan syahwat adalah jihad yang paling besar, jihad yang paling agung, musuh yang lebih besar daripada orang-orang kafir, musuh yang lebih besar daripada iblis, yaitu syahwat dan hawa nafsu. Oleh karenanya, saudara-saudara, syahwat dan hawa nafsu hanya bisa dikalahkan, hanya bisa ditundukkan dengan menahan rasa lapar. Kamu tahu, ketika Allah ciptakan akal dan Allah ciptakan syahwat, ketika Allah ciptakan akal, akal langsung mengakui Allah sebagai Tuhan. Tapi ketika Allah menciptakan hawa nafsu tidak mau mengakui Allah sebagai Tuhan. Allah ciptakan akal, kemudian Allah bertanya kepada akal, wahai akal, siapa aku dan siapa engkau? Apa jawab akal? Ya Allah, engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Akal mengakui Allah sebagai Tuhan. Tapi ketika Allah ciptakan hawa nafsu, ya nafas, man ana wa man anta, wahai nafsu, siapa aku dan siapa engkau? Apa jawab nafsu? Ana wa anta. Aku, engkau. Tidak ada hubungan antara aku denganmu, ya Allah. Nafsu tidak mau mengakui Allah sebagai Tuhan. Allah angkat itu nafsu, Allah rendam di dalam neraka jahanam selama ribuan tahun. Ribuan tahun berlalu, Allah angkat. Allah tanya lagi, man ana wa man anta, wahai nafsu, siapa aku dan siapa engkau? Apa jawab nafsu? Ana wa anta. Aku, engkau. Tidak ada hubungan aku denganmu, ya Allah. Allah angkat ini nafsu, Allah rendam di neraka yang dingin selama ribuan tahun. Ribuan tahun berlalu, Allah angkat lagi. Allah tanya, man ana wa man anta, siapa aku dan siapa engkau? Nafsu gak kapok-kapok. Apa kata nafsu? Ana, anta. Saya, kamu. Tidak ada hubungan saya dengan kamu, ya Allah. Lihat bangsa itu nafsu. Akhirnya terakhir Allah angkat, Allah masukkan di dalam narul ju', Allah masukkan dalam neraka yang lapar. Baru beberapa saat Allah taruh, nafsu berkata, cukup ya Allah. Ribuan tahun kamu taruh aku di neraka yang panas, aku sanggup. Ribuan tahun kamu taruh aku di neraka yang dingin, aku sanggup. Tapi neraka ini, neraka yang membuat aku lapar, baru beberapa saat aku tidak sanggup. Asyhadu annaka rabbi wa ana abduka. Aku bersaksi engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Syahwat, nafsu hanya bisa dikalahkan dengan menahan rasa lapar. Kan makanya para ulama, orang-orang soleh terdahulu, mereka selalu menahan rasa lapar. Satu contoh, Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tidak pernah beliau dalam keadaan kenyang, saudara-saudara. Nah, satu waktu ketika sahabat Nabi membawakan bubur gandum dan harisah, membawakan gandum dan harisah untuk Nabi, dibawa itu bubur, ya Rasulullah, ini aku punya bubur untukmu ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Bawakan ini bubur kepada Fatimah, karena sudah 3 hari 3 malam Fatimah belum makan. Dibawa itu bubur kepada Sayyidatuna Fatimah. Ketika itu bubur sampai kepada Sayyidatuna Fatimah, apa kata Fatimah? Bawa saja ini bubur kepada ayahku Muhammad, karena sudah 3 hari 3 malam ayahku belum makan. Saudara-saudara,
Rasulullah 3 hari 3 malam tidak makan, mengganjal perutnya dengan sebongkah batu, sampai-sampai qalat Aisyah radhiyallahu anha in gamat ala qabrin Nabi. Sayyidatuna Aisyah berkata ketika beliau berdiri di atas kuburnya Nabi, beliau berkata, ya man kharaja minad dunya walam yashba' batnahu walau bi khubsi sa'ir. Wahai seorang manusia yang wafat dalam keadaan perutnya kosong, belum masuk sesuatu apapun walaupun sekedar roti yang kering. Bahkan Nabi Muhammad wafat, Nabi Muhammad meninggal dalam keadaan perutnya kosong, dalam keadaan lapar, saudara-saudara. Al-Imam Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar selama 7 bulan berturut-turut tidak makan tidak minum, tazkiyatun nafas, membersihkan jiwa. Beliau bermujahadah, berjuang untuk apa? Untuk melawan dan menundukkan hawa nafsunya. Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi selama bertahun-tahun cuma makan tepung pakai minyak sangin, saudara-saudara, karena tidak mau dalam keadaan kenyang. Sampai-sampai Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus umur 7 tahun puasa selama 2 tahun berturut-turut dan cuma berbuka dengan 2 butir kurma. Habib Abdullah Al-Idrus umur 7 tahun puasanya selama 2 tahun berturut-turut dan cuma berbuka dengan 2 butir kurma. Berarti 1 tahun cuma 1 butir kurma beliau berbuka puasa, saudara-saudara. Di umur 10 tahun beliau berpuasa selama 4 tahun berturut-turut dan cuma berbuka dengan 4 butir kurma. 1 tahun cuma buka puasa pakai 1 butir kurma. Begitulah keadaan para ulama, keadaan para aulia, keadaan para nabi dan rasul di dalam menundukkan hawa nafsu dan menundukkan syahwatnya. Kenapa? Saudara-saudara, an-nafsu katifli an tuhmilhu syab'ala taubir radai wa in taftihu yang fatimi. Hawa nafsu, syahwat itu bagaikan bayi yang menyusui. Nafsu syahwat itu kayak bayi yang lagi nyusu. Kamu itu ibunya, nafsu adalah anakmu. Jikalau engkau tidak sapi, sampai kapanpun bayi tersebut akan menyusu. Jadi sapi, jangan engkau turuti kemauan hawa nafsumu, jangan engkau turuti kemauan syahwatmu, karena hawa nafsu dan syahwat pasti akan mendorongmu untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuba liman kana agluhu amira wa hawahu asira, fawailul liman kana agluhu asira wa hawahu amira. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang akalnya menjadi raja sedangkan nafsunya menjadi budak, dan sungguh celaka bagi orang-orang yang akalnya menjadi budak sedangkan nafsunya menjadi raja. Saudara-saudara, kita manusia Allah ciptakan sempurna. Allah punya 3 makhluk. Pertama malaikat. Malaikat punya akal, tidak punya nafsu. Malaikat punya akal, tidak punya nafsu. Kedua binatang punya nafsu, tidak punya akal. Kita manusia sempurna. Apa-apa yang tidak dimiliki oleh malaikat kita punya. Apa-apa yang tidak dimiliki oleh binatang kita punya. Malaikat nggak punya nafsu, kita punya. Binatang nggak punya akal, kita punya. Maka barang siapa yang akalnya mengalahkan nafsunya, kedudukan dia lebih mulia dari malaikat. Dan barang siapa yang nafsunya mengalahkan akalnya, kedudukan dia lebih rendah daripada seekor binatang, saudara-saudara. Oleh karenanya, jaga kau punya nafsu, perhatikan, tundukkan kau punya nafsu. Jangan pernah engkau turuti kemauan nafsumu. Saudara-saudara, anna syahwata tusayyirul abida muluka wasabra yusayyirul muluka. Anna syahwata tusayyirul muluka abida wasabra yusayyirul abida muluka. Apa dikatakan? Sesungguhnya syahwat, sesungguhnya hawa nafsu bisa menjadikan seorang raja menjadi budak karena hawa nafsu. Sebaliknya, kesabaran, ketabahan bisa menjadikan seorang budak menjadi raja. Alam taro Yusuf wa Zulaikha. Tidak pernahkah kamu melihat, tidak pernahkah kamu mengetahui, tidak pernahkah kamu mendengar kisah Nabi Allah Yusuf dan Siti Zulaikha? Siti Zulaikha mencintai Nabi Allah Yusuf karena nafsu, karena syahwat. Hubbuka syai' yu'mi wa yusimma. Kecintaanmu kepada sesuatu membuat engkau buta, membuat engkau tuli. Kecintaan Siti Zulaikha kepada Nabi Allah Yusuf karena ketampanan, karena syahwat, karena nafsu, sehingga membuat dia buta, dia tuli.
buta hatinya, tuli hatinya, sehingga tidak bisa membedakan mana halal mana haram, sehingga ingin mengajak Nabiullah Yusuf untuk berzina. Akhirnya yang awalnya dia seorang punya posisi di dalam kerajaan Mesir, dia punya posisi istri seorang perdana menteri, karena tidak bisa menundukkan hawa nafsunya menjadi seorang budak. Sebaliknya Nabiullah Yusuf awalnya seorang budak, karena dia sabar, karena dia tabah, akhirnya dia pun menjadi seorang raja. Ingat, syahwat nafsu bisa menjadikan raja menjadi budak, sedangkan kesabaran bisa menjadikan seorang budak menjadi raja. Oleh karenanya nanti ketika masuk bulan Ramadan, maka hidupkan bulan Ramadanmu dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu wasiat saya yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita juga duduk pada malam hari ini bukan hanya menyambut bulan suci Ramadan saja, tetapi dalam rangka milad, dalam rangka ulang tahun daripada TPA Madarijul Ulum. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, taman-taman pendidikan Islam, pondok-pondok pesantren, madrasah-madrasah adalah wadah, adalah kendaraan untuk mendidik anak-anak umat Islam untuk mengenal Allah, untuk mengenal Rasulullah, untuk mengenal Al-Quran. Cuma sayang saudara-saudara, orang tua zaman sekarang, mereka tidak mementingkan pendidikan agama anak-anaknya, mereka tidak mementingkan pendidikan akhirat anak-anaknya. Yang kalian pentingkan pendidikan dunia, pendidikan dunia anak-anak kalian, SD-nya, SMP-nya, SMA-nya, universitasnya, kuliahnya, itu yang kalian kedepankan. Kalian tidak mengedepankan pendidikan agama daripada anak-anak kalian. Kalian bapak-bapak zaman sekarang, kalian sibuk cari uang, pagi siang sore malam cari uang. Untuk apa? Untuk memberi makan jasmani anak-anak kalian, tapi kalian lupa memberi makan jiwa dan hati anak-anak kalian. Apakah kalian pikir kewajiban kalian di dalam sebagai orang tua hanya memberi makan jasmani anak-anak saja? Jikalau kewajiban orang tua hanya ngasih makan jasmani anak-anaknya, maka tidak ada beda dengan binatang. Saudara-saudara, kamu belum bangun, binatang udah bangun duluan cari makan buat anak-anaknya. Ada yang lebih wajib bagi kamu sebagai orang tua. Apa itu? Memberi makan jiwa dan hati anak-anak kalian. Apa makanan jiwa? Apa makanan hati? Makanan jiwa dan makanan hati adalah ilmu agama. Hati 3 hari tidak kena ilmu, hati itu menjadi mati. Maka tanyakan kepada diri kalian, berapa lama kalian menjadi sebab hati anak-anak kalian mati. Makanya jangan heran kenapa anak-anak kalian melotot di hadapan kalian, anak-anak kalian caci maki kalian, anak-anak kalian membangkang perintah kalian, anak kalian melawan kalian. Berapa banyak anak bunuh orang tua? Berapa banyak anak penjarakan orang tua, anak bunuh orang tua? Kenapa? Karena orang tuanya lalai, tidak pernah mendidik anak-anaknya dengan pendidikan baginda Nabi besar Muhammad. Bahkan anak-anak kalian melotot di hadapan kalian. Anak-anak kalian cium tangannya di pipi, iya kan? Cium tangan di pipi, cium tangan di dahi, cium tangan di atas hidung, cium tangan di dagu. Padahal harusnya seorang anak itu cium tangan di lubang hidung gini, bukan di atas hidung, di lubang hidung, bukan cuma ditempel, dihirup. Itu yang diajarkan Nabi. Kenapa anak-anak kalian cium tangan di pipi, di dahi? Karena kalian lalai, tidak pernah mendidik anak-anak kalian dengan pendidikan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, wahai para bapak-bapak, didik anak-anak kalian dengan pendidikan Nabi. Tidak ada pendidikan yang lebih mulia selain daripada pendidikan Nabi. Kamu mau tahu bagaimana pendidikan Nabi Muhammad? Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau berkata, ta'addabtu bi'adabi Nabi. Aku beradab, aku berakhlak dengan akhlak dan adab Nabi Muhammad. Seperti apa akhlak Nabi Muhammad? Saudara-saudara, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau dibunuh oleh Ibn Muljam pakai pisau khanzar. Pisau khanzar itu pisau yang melengkung. Sayyidina Ali lagi sholat, dipukul kepalanya pakai pisau tersebut. Kira-kira apakah Sayyidina Ali bilang, ayo bunuh dia? Tidak, saudara-saudara. Apa kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Ketika kepala beliau dipukul pakai pisau khanzar, beliau wasiatkan kepada anak-anaknya apa? Ibn Muljam dalam keadaan haus, kasih dia minum karena dia dalam keadaan kehausan. Ibn Muljam dalam keadaan lapar, kasih dia makanan
sebagaimana makanan yang kalian berikan kepadaku. Ibn Muljam dalam keadaan ketakutan kasih dia perlindungan sebagaimana perlindungan yang kalian berikan kepadaku. Kamu mau cari di mana orang kayak Sayyidina Ali bin Abi Thalib dipukul? Ini Ibn Muljam orang yang ngebunuh dia setelah sekarang. Apa kata dia? Kasih minum, kasih makan, kasih perlindungan. Akhlak siapa itu? Itu akhlak Sayyidina Ali berkata, ta'adabtu bi'adabin Nabi. Aku beradab dengan adabnya Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi Muhammad bersabda, adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah yang mendidikku, Allah yang mengajariku, sehingga sebaik-baiknya pendidikan adalah pendidikanku. Maka didik anak-anakmu dengan pendidikan Nabi Muhammad.